وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV, serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali di program acara Fatwa Seputar Anak, di mana kita telah memasuki pembicaraan ataupun permasalahan yang terkait dengan al-hidhanah, yaitu pengasuhan. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Baik, selanjutnya ini yang terakhir ya. Idza tulliqat ummus sabi, apabila ibu si anak dicerai, min zaujil akhar, dicerai oleh suaminya yang kedua, fahal yarji'u ilaiha haqqu hidhanatihi athaniyan, apakah kembali hak asuh itu kepada si ibu? Begini ikhwah, perhatikan. Tadi kan Rasulullah SAW mengatakan anti ahaqqu bihi malam tangkahi. Kamu lebih berhak mengasuh si anak. Ini ucapan ditujukan kepada si ibu si bayi. Wahai ibu bayi, kamu lebih berhak mengasuh bayimu selama kamu belum menikah. Taib. Ya. Selama kamu belum menikah. Taib. Sekarang menikahlah si ibu si bayi. Otomatis dia tidak lagi menjadi orang yang paling berhak untuk mengasuh si bayi. Taib. Masalahnya adalah ya di pertanyaan ini, yaitu kalau ternyata setelah si ibu ini menikah, ya, setelah ibu ini menikah terjadi perceraian lagi, ya, terjadi perceraian lagi. Misalnya nih, si A menikah dengan Fatimah, udah punya anak. Kemudian bertengkarlah mereka. Bertengkarlah si A dengan Fatimah. Pisahlah. Udah. Kemudian terjadi sengketa siapa yang berhak untuk mengasuh si bayi, anak mereka berdua. Maka dalam Islam memenangkan si ibu. Ya, memenangkan si ibu selama si ibu belum menikah. Taib. Setahun kemudian ternyata ibu dapat jodoh, menikahlah dengan si B. Jadi Fatimah menikah dengan si B. Maka ikhwah otomatis karena dia sudah menikah, Fatimah tidak lagi menjadi orang yang paling berhak untuk mengasuh bayinya. Kenapa? Karena hadis mengatakan malam tangkahi. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. 3 bulan kemudian tengkar mereka, akhirnya dicerai. Suaminya B ini mencerai lagi si Fatimah ini.
Sekarang masalahnya, apakah setelah dia dicerai oleh suaminya yang kedua, kembali kepada dia yang paling berhak untuk mengasuh si bayi? Demikian. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya. Apakah dengan dia sudah dicerai oleh suami yang kedua, kembalilah hak prioritas pengasuhan kepada dia? Itu ikhwah. Tapi dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat juga. Pendapat pertama mengatakan, dan ini pendapat jumhur para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, Imam Al-Muzani, mereka mengatakan yarji'u ilayya haqqaha, ya, yarji'u ilayya haqqaha hadza bit-talaq. Kata mereka jumhur para ulama bahwasanya ya, kalau ternyata dia dicerai oleh suami yang kedua, maka ya kembalilah si ibu menjadi orang yang paling berhak mengasuh si anak. Jadi ketika dia bercerai dengan suami yang pertama, maka dialah orang yang berhak. Kemudian menikah dia dengan suami yang kedua, hilanglah haknya, prioritas hak asuh. Udah, kemudian cerai dia dengan suami yang kedua ini, maka kembalilah hak asuh itu, kembalilah dia menjadi orang yang lebih berhak untuk mengasuh ketimbang yang lain. Demikian, ini pendapat jumhur para ulama. Dalilnya yaitu sebagaimana hadis yang tadi berulang-ulang kita bacakan, anti ahakku bihi malam tangkahi. Kamu lebih berhak untuk mengasuh si anak selama kamu belum menikah. Berarti kategori dia diberi hak, lebih berhak untuk pengasuhan anak terkait dengan nikah. Menikah dia, maka kalau dia belum menikah, maka dia lebih berhak mengasuh si bayi. Menikah dia, maka jatuhlah hak orang yang paling berhak untuk mengasuh si anak. Kemudian ternyata setelah itu hilang lagi pernikahannya dikarenakan perceraian, maka kembalilah dia menjadi orang yang paling berhak untuk mengasuh si anak. Pendapat kedua, ya, ini pendapat Imam Malik rahimahullah fil masyhuri min madhhabihi, dari mazhab yang masyhur, innaha idza tazawajat dakhala biha lam ya'ud haqqaha minal hidanati wa in talaqat hadza mabniun ala anna qauluhu sallallahu malam tangkahi bitauqiti. Nah, pendapat kedua, dan ini zahir daripada mazhab Imam Malik, bahwasanya apabila si istri menikah lagi, maka hilanglah hak prioritas asuh. Maka jatuhlah dari dia, hilanglah dari dia orang yang paling berhak untuk mengasuh. Udah? Kalau dia ternyata bercerai lagi, maka dia hak asuh yang pertama, yaitu dia orang yang paling berhak untuk mengasuh, tidak kembali kepada dia. Enggak kembali. Beda dengan mazhab yang pertama, kembali dia menjadi orang yang paling berhak untuk mengasuh. Tapi mazhab kedua mengatakan, karena apa? Mengatakan tidak kembali kepada dia. Karena apa? Dia sudah habis waktunya. Ya. Jadi semenjak dia dicerai oleh suami yang pertama, ya, maka dia berhak mengasuh anaknya. Sampai kapan dia menjadi orang yang paling berhak mengasuh anaknya? Sampai dia nikah. Ketika dia menikah, habis sudah waktunya. Masa orang mengemban jabatan orang yang paling berhak mengasuh sudah habis. Terus kalau seandainya dia bercerai dengan suami yang kedua, enggak, tetap tidak kembali kepada dia. Kenapa? Masanya sudah habis. Demikian ikhwah. Jadi dia hanya satu masa aja, ya, satu masa, begitu habis sudah tidak akan kembali lagi hak tersebut. Allahu a'lam bissawab. Yang zahir Allahu a'lam bissawab ikhwah, yaitu hadis zahirnya hadis malam tangkahi, yaitu selama kamu belum menikah, artinya ya hak asuh itu orang yang paling berhak untuk mengasuh itu diberikan kepada si ibu dengan catatan, dengan syarat dia belum menikah. Dia menikah, dia punya status menikah, akad pernikahan yang sah, maka gugurlah dia menjadi orang yang paling berhak mengasuh. Ketika dia hilang lagi akad pernikahannya, bubar lagi akad pernikahannya, maka kembali lagi kepada dia hak asuhnya. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.